jadi target utama saya tentu saja menyiapkan PPS Kendari menjadi pelabuhan yang siap mampu mendukung program penangkapan ikan terukur. Kehadiran kita harus dirasakan manfaatnya oleh pelaku usaha, oleh nelayan. Halo Sobat PPS Kendari, kita bertemu di hari ini bersama podcast PPS Kendari bersama saya Amelia Bone di edisi podcast perdana kami. Kali ini kita kehadiran tamu yang sangat istimewa, sosok yang tidak asing lagi, yaitu Bapak Syahril Abdul Raub, STMSI, Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari. Selamat datang Bapak. Apa kabar Pak? Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Masih suasana baru nih Pak. Setelah pelantikan kemarin, gimana sih kesan Bapak setelah datang ke PPS Kendari itu? Ya, jadi sebelum menjawab itu, saya pada kesempatan yang baik ini ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa buat sahabat PPS Kendari dimanapun berada. Mudah-mudahan puasanya lancar sampai Lebaran nanti. Lalu menjawab pertanyaan Mbak Mel, panggil Amel atau Mbak Mel nih? Yang mana aja Pak? Ya, jadi tentu saja saya tidak asing lah dengan Kendari. Sebelum ditempatkan di sini, saya sering berkunjung ke Kendari dan melihat aktivitas di sini. Namun demikian, saya menangkap bahwa semua pihak yang ada di sini siap mendukung apa yang akan kita lakukan ke depan. Itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa berharganya. Jadi modal awal saya untuk bekerja di sini, dukungan semua pihak. Tentu ini harus terus dipertahankan gitu ya untuk mencapai target-target ke depan. Jadi kesan pertama begitu menggoda. Gitu. Gitu ya Pak. Oke. Untuk target sendiri Pak, kan di PPS Kendari ini selain di PPS Kendari ya Pak, kita juga punya beberapa pelabuhan binaan yang ada di beberapa pulau. Kira-kira targetnya ke depan apa sih, seperti apa sih Pak? Ya, jadi target utama saya tentu saja menyiapkan PPS Kendari menjadi pelabuhan yang siap mampu mendukung program penangkapan ikan terukur. Tentu program ini adalah program prioritas KKP yang perlu dukungan pelabuhan-pelabuhan khususnya di zona 3. Kita ada di zona 3, salah satu pelabuhan yang akan dijadikan lokasi pendaratan yang ditunjuk sebagai lokasi pendaratan kapal yang menangkap di zona 3. Nah, Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari memiliki peluang, menangkap peluang yang di mana kapal-kapal besar akan masuk ke sini. Karena saya pertama masuk ke sini melihat ternyata ada kecenderungan kapal-kapal yang masuk ke sini itu semakin berkurang setiap tahunnya. Nah, penangkapan ikan terukur ini tentu kita tangkap sebagai peluang besar untuk mendatangkan kapal-kapal yang ukuran besar dari Jakarta misalnya. Nah, tentu harapannya kita dengan masuknya kapal besar kita akan mencapai target-target yang lain seperti peningkatan PNBP dari sektor misalnya tambat labu dan sektor bidang-bidang lainnya, dan ini harus gerak cepat. Peluang ini harus kita tangkap, gerakan kita harus cepat gitu ya. Termasuk menyiapkan sarana fasilitas pendukung di sini. Jadi TPI-nya kita harus siapkan, terus keamanannya, kebersihannya dan seterusnya. Ini tentu bagi di PPS itu yang harus kita siapkan, termasuk dukungan SDM. Dan tentu juga kita harus menyiapkan pelabuhan-pelabuhan yang ada di sekitar PPS Kendari, termasuk yang menjadi binaan PPS Kendari. Saat ini kita sudah menempatkan beberapa petugas kita di sana. Tentu harapannya
dilengkapi dengan sarana prasarana pendukung juga. Ini harus kita buat sinergi ya. Jadi antara PPS dan pelabuhan-pelabuhan kecil ini bersinergi mendukung program-program yang dijalankan oleh pemerintah, oleh KKP khususnya, sehingga kita betul-betul siap untuk memberikan pelayanan kepada nelayan, kepada pelaku usaha sektor perikanan. Jadi sekali lagi prinsip bahwa kehadiran kita harus dirasakan manfaatnya oleh pelaku usaha, oleh nelayan. Gitu. Menempatkan orang di posisi yang tepat adalah kuncinya. Saya akan mencoba melakukan itu, menyesuaikan bidang atau kapasitas masing-masing orang, skill masing-masing orang di posisi yang pas. Di TPI telah terjadi beberapa kerusakan fasilitas, ini akan kita perbaiki dan menambah saran pendukung, terutama misalnya air bersih.